Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan dan manajemen sumber daya air, mengenai pengelolaan manajemen sungai. Yang pertama adalah One River, One Plan, dan One Integrated Management System. Nah, bicara mengenai One River, One Plan, dan One Integrated Management System, artinya kita akan membahas mengenai daerah aliran sungai atau DAS. Ini adalah ilustrasi mengenai DAS. Pengelolaan sumber daya air seharusnya terpadu dengan berkiblat pada prinsip satu sungai atau DAS, daerah aliran sungai, yaitu satu perencanaan dan satu pengelolaan. Jadi, terjadi keterpaduan antara di hulu, di tengah, maupun di hilir DAS. Selain itu juga keterpaduan antara beberapa sektor pembangunan, juga keterpaduan antara regulator, developer, maupun operator. Di dalam pengelolaan sumber daya air terdapat 5 pilar pengelolaan, yaitu yang pertama adalah konservasi sumber daya air, yang kedua adalah pendayagunaan sumber daya air, yang ketiga adalah pengendalian daya rusak air, yang keempat adalah partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya air atau SI. Nah, arah kebijakan kelima pilar tersebut harus sinergis, di mana dituangkan di dalam pola pengelolaan sumber daya air dan ditindaklanjuti dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk menjaga konsistensi dan menjawab dinamika dalam pengelolaan sumber daya air, maka dibentuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau disingkat dengan TKPSDA, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada wilayah sungai. Nah, tim ini adalah salah satu tugasnya itu menunjang menjaring isu strategis yang ada serta memusyawarahkan untuk mencari solusi berupa masukan kebijakan kepada pengambil keputusan. Nah, setiap DAS dan setiap TKPSDA akan memiliki permasalahan masing-masing. Dan tentu penanganannya juga akan berbeda tiap daerah. Nah, berikut ini adalah video mengenai realita pengelolaan sumber daya air. Di video ini kita akan lihat bagaimana pengelolaan DAS dari mulai keadaan natural, kemudian dikembangkan di daerah perkotaan, kemudian terjadi problema banjir, dan bagaimana pengelolaannya. Mari kita simak bersama videonya.
Nah, dari video tadi kita jadi bisa tahu bagaimana pengelolaan dan manajemen das yang baik akan memberikan impact yang luar biasa kepada hajat hidup yang lebih besar. Selanjutnya adalah restorasi sungai. Menindaklanjuti dari video yang sudah kita buka tadi, restorasi sungai. Nah, restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami atau renaturalisasi sungai yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai atau river engineering, yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidrolik, fisik, ekologi maupun sosial. Nah, restorasi sungai ini merupakan jawaban dari pembangunan sungai yang berkelanjutan, yaitu restorasi sungai bertujuan untuk memperbaiki kehancuran lingkungan sungai tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Maksud dari pembangunan sungai integratif dengan wawasan lingkungan yaitu pembangunan sungai dengan memperhatikan faktor biotik dan abiotik yang ada di wilayah sungai. Nah, aktivitas restorasi sungai secara besar-besaran di luar negeri itu seperti Jerman, Kanada, Amerika Serikat, ataupun nanti kita akan contohkan di slide berikutnya adalah di Korea maupun Jepang. Nah, di Indonesia juga restorasi sungai sudah mulai dikembangkan dan digaungkan dengan konsep ekohidrolik. Nah, konsep baru ini semakin banyak diyakini sebagai konsep yang diperlukan dalam pengelolaan wilayah keairan. Nah, berikut ini adalah contoh restoration project dari Changgyecheon Stream Restoration Project yang ada di Seoul, Korea. Nah, di gambar yang sebelah kiri, baik atas maupun bawah, yang kiri ini merupakan kondisi before di mana kota-kota besar dahulunya dikembangkan dengan konsep pembangunan yang masif. Ternyata berdampak besar kepada kondisi geografis maupun morfologis di daerah aliran sungai yang ada. Dampaknya apa? Yaitu kota-kota besar ini menjadi langganan banjir. Nah, dengan pemikiran ekohidrolik ini, sungai-sungai dipulihkan ke kondisi nature menjadi gambar di sebelah kanan, meskipun di kawasan pusat bisnis yang besar. Dengan merubah morfologi sungai menjadi kondisi nature, maka ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan, mulai dari manfaat menyediakan habitat bagi alam, kemudian melestarikan budaya, ada akses alam ke publik, kemudian yang utama adalah pengendalian banjir dan pengaturan iklim mikro, di mana masyarakat menjadi mau berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi moda transportasi umum, dan beberapa manfaat yang lain. Selanjutnya adalah perencanaan pengelolaan sungai. Perencanaan pengelolaan sungai yang baik akan dapat memanfaatkan potensi air sungai secara optimal. Kemudian perencanaan pengelolaan sungai juga dapat menjaga dan mengembangkan kelestarian lingkungan baik abiotik dan biotik di wilayah sungai. Kemudian pengelolaan sungai juga dapat memberikan dampak positif terhadap seluruh wilayah aliran sungai. Selanjutnya yaitu metode restorasi sungai. Ada banyak metode yang ditawarkan. Yang pertama adalah meningkatkan daerah retensi sungai, baik sungai kecil maupun sungai besar. Yang kedua, meningkatkan ruang resistensi bantaran banjir alamiah. Yang ketiga, mendukung proses dinamik sungai secara alamiah. Yang keempat, membelok-belokkan sungai yang telah diluruskan. Yang kelima, bisa dengan membuka kembali wilayah sungai yang terisolir. Yang keenam adalah menstabilisasi muka air tanah. Yang ketujuh, bisa dengan implementasi metode teknik biologi atau eco-engineering dalam pengelolaan sungai. Yang kedelapan adalah mengurangi amplitudo gelombang kapal pada transportasi sungai. Dan yang terakhir adalah implementasi konsep ekohidrolik dengan mengharmoniskan konstruksi hidrolik, morfologi, dan ekologi sungai. Selanjutnya adalah contoh restorasi sungai. Nah, sebagai contoh adalah das yang terdekat di kita, yaitu das di Yogyakarta. Ini merupakan peta aliran sungai utama di wilayah Gunung Merapi. Di sini yang akan kita bahas adalah sungai. Sungai merupakan alur alam dengan berbagai sumber daya yang bervariasi dan dinamis. Nah, aliran air di sini ya, yang akan kita bahas adalah air yang mengalir. Kemudian yang kedua, sungai juga sebagai tempat hidup biota air. Yang ketiga, sungai juga erat hubungannya dengan sedimentasi. Kemudian beberapa hal lain yang terkait dengan sungai bisa dimanfaatkan energinya dengan memanfaatkan debit dan beda tinggi.
Nah, kemudian yang akan kita bahas lebih detail di sini adalah pengenceran atau dilution. Nah, bisa kita lihat di peta di sini. Daerah Istimewa Yogyakarta ini dialiri beberapa sungai besar. Di antaranya ada Sungai Kaliprogo, Sungai Winongo, Boyong Code, Gajah Wong, Kali Kuning, dan yang lain. Dari beberapa sungai yang sudah saya sebutkan tadi ini, yang memiliki debit konstan sepanjang tahun hanyalah Sungai Kaliprogo. Sedangkan sungai-sungai yang lain memiliki debit yang fluktuatifnya cukup tinggi, di mana musim kemarau di sungai-sungai di timur Kaliprogo debitnya sangat rendah, sehingga sungai-sungai di timur Kaliprogo menjadi kurang bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sungai di timur Kaliprogo ini debitnya juga sangat kecil, sehingga aliran airnya menjadi tidak ada, kemudian biota airnya juga menjadi sedikit. Dengan aliran air yang arusnya cukup rendah dan debitnya rendah, maka tentu akan menjadi sungai itu bersedimen, kemudian tidak bisa dimanfaatkan energinya karena dampak dari pengenceran yang tidak maksimal. Di sungai-sungai di timur Kaliprogo ini sebetulnya masih sangat dimanfaatkan untuk irigasi maupun keperluan air baku yang lain. Nah, zaman dahulu sudah ada konsep yang cukup baik, yaitu dengan konsep pengenceran atau dilution dengan melakukan suplesi. Cara suplesinya bagaimana? Yaitu dengan melakukan sudetan dari Kaliprogo. Nah, kita lihat bersama, Kaliprogo ini posisinya ada di sebelah sini. Kemudian sungai-sungai yang lain akan dilakukan dilution atau pengenceran dengan melakukan suplesi. Proses dilution atau suplesinya ini dengan cara mengangkut air dari Sungai Kaliprogo dilewatkan melalui saluran irigasi, yaitu Selokan Mataram, kemudian melalui melintang di sini. Nah, air yang diambil dari Kaliprogo di sini, di bendung di sini diambil, kemudian dilewatkan melalui Selokan Mataram, kemudian melewati di atasnya Sungai Pejangan, Sungai Kaliopa, Sungai Bedok, dan sebagainya. Nah, proses pengisian sungai-sungai kecil yang dilalui oleh Selokan Mataram ini yaitu dengan melakukan pengisian melalui jembatan air yang melewati di atas sungai-sungai kecil yang ada di timur Kaliprogo. Dengan proses pengenceran ini, maka debit dari sungai-sungai kecil yang ada di timur Kaliprogo menjadi terisi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan irigasi maupun keperluan air baku yang lain. Nah, contoh selanjutnya adalah di free intake atau di Bendung Kamijoro. Nah, Bendung Kamijoro ini terletak di perbatasan Kulon Progo dan di Kabupaten Bantul. Nah, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 15-20 tahun yang lalu, di daerah Sungai Kaliprogo di sini sangat sering terjadi sedimentasi dan banjir. Nah, dahulu di sekitar Bendung Kamijoro ini, waktu penjajahan Belanda, banyak sekali pabrik-pabrik tebu dan budidaya penanaman tebu yang dialiri dari pengambilan air di Kaliprogo. Nah, salah satunya adalah di daerah irigasi Pijenan yang mengaliri sawah seluas 2.370 hektar yang terdiri dari daerah irigasi Jigutan dan daerah irigasi Kebonongan. Nah, pembagiannya di daerah irigasi Jigutan itu kurang lebih 296 hektar dan di daerah irigasi Kebonongan adalah 2.074 hektar. Nah, pada musim kemarau, air dari Bendung Pijenan ini tidak dapat mencukupi kebutuhan air di seluruh daerah irigasi Pijenan. Kemudian ada ide dari pemerintah yaitu dengan membangun free intake Kamijoro pada tahun 2014. Pembangunan ini diinisiasi juga karena akibat dari degradasi sungai karena penambangan pasir yang ada di Kaliprogo. Nah, daerah irigasi Kebonongan dahulunya disuplai dari pengambilan bebas Kamijoro di Sungai Progo. Namun karena terjadi penutupan sedimen di intake-nya tahun 1969, maka diatasi dengan membuat bendungan Pijenan di hilir Sungai Bedok. Nah, ini merupakan denah dari Bendung Kamijoro atau free intake Kamijoro. Fungsi utamanya yaitu menaikkan muka air sungai sehingga dapat menyuplai air irigasi daerah irigasi Pijenan sebesar 2,5 meter kubik per detik dengan meningkatkan intensitas tanam dari tadinya 205% menjadi 270%. Kemudian menaikkan muka air sungai untuk pemenuhan air baku bisa sampai 500 liter per detik. Nah, fungsi lain dari free intake Bendung Kamijoro ini adalah adanya taman di area kolam air baku menjadi objek wisata dadakan yang viral di masyarakat.
Kemudian di sini juga dibangun adanya jembatan yang menjadi jalan penghubung antara di Bantul dan di Kulon Progo. Nah, selain untuk keperluan irigasi, Free Intake Kamijoro ini juga digunakan untuk mengambil air baku untuk dimanfaatkan di sekitar Bendung Kamijoro. Nah, bisa kita lihat bersama dari citra satelit Google Earth, bisa kita lihat bahwa di tahun 2006 di sini terlihat sedimentasi yang cukup besar sampai di tahun 2017. Kemudian di tahun 2014 dilakukan inisiasi detail desain untuk daerah irigasi Kamijoro. Kemudian di tahun 2015 dilakukan detail desain untuk jaringan pemanfaatan dari bendung ini. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 dilakukan pembangunan dengan skema multi-years contract. Nah, Free Intake Kamijoro ini juga sebagai trigger untuk memacu semangat agar lingkungan menjadi lebih baik lagi. Karena dulunya sudah cukup baik ya untuk irigasi, namun karena tidak terawat, jadi kebermanfaatannya menjadi hilang. Akibatnya, penanaman tebu dan pabrik tebu menjadi tidak berlanjut lagi hingga sampai saat ini. Nah, dengan dasar tadi itu, maka pemerintah juga tidak lupa mengembangkan pembangunan ini dengan konsep heritage sehingga keberlanjutannya tidak berhenti sampai di sini sehingga bisa bermanfaat untuk waktu-waktu yang mendatang. Sehingga konsep pembangunannya menjadi berkelanjutan. Nah, namun jika dilihat dari kacamata perspektif pemerhati lingkungan, pembangunan ini tentu mengurangi embankment yang ada di Sungai Kaliprogo. Namun yang dipikirkan pemerintah ini sudah cukup baik, yaitu tidak hanya membangun saja, tapi memikirkan livelihood untuk hajat hidup yang lebih besar lagi, sehingga memberikan dampak sosial maupun ekonomi masyarakat dengan adanya wisata baru, kemudian bermanfaat juga untuk kebermanfaatan intake air baku maupun daerah irigasi yang lebih besar. Nah, ini adalah suasana di daerah irigasi Kamijoro, sudah selesai dan sudah bisa dimanfaatkan kebermanfaatannya untuk warga sekitar. Nah, selanjutnya adalah perspektif tentang sungai. Dan di video yang lain kita pernah bahas bahwa sungai itu merupakan tempat terbentuknya kota sejak zaman dahulu. Seperti di Baghdad ada sungai Tigris, di London ada sungai Thames, kemudian di Tokyo ada sungai Ton, di Indonesia di Surabaya ada Kali Brantas, dan di Jakarta adalah Kali Ciliwung. Bisa kita lihat di gambar ini, orang-orang tinggal pada daerah rawan banjir karena mereka tinggal di sekitaran sungai. Dengan dibangunnya pembangunan yang cukup masif, maka resapan air akan berkurang. Kemudian hujan dan surface runoff menuju ke sungai sehingga debitnya menjadi meningkat. Kemudian pada konsep pembangunan yang lama, kemudian dibangun adanya tanggul-tanggul air hujan di lahan yang akan mengalirkan air ke sungai. Nah, selanjutnya dengan dibangunnya tanggul ini, maka konsepnya menjadi konsep polder, di mana di sekitar di daerah di sini dan di sini itu akan sangat bergantung dengan adanya pintu air dan sangat bergantung pompa di sini dengan simbol P. Nah, jika elevasi sungai tinggi, maka digunakan pompa. Dan jika intensitas hujan lebih tinggi dari kapasitas pompa, maka lahan akan tergendar di daerah interflood dan maka pompa ini akan dikeluarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah Integrated Water Resource Management atau IWRM, di mana penggunaan sumber daya air ini memiliki ketergantungan atau interdepend dalam konteks daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir, di mana tujuannya adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air tidak hanya difokuskan pada pembangunan dalam sumber daya air, tetapi berkewajiban menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, fakta-faktanya adalah di kotakan ini, di mana salah satunya adalah hanya 0,4% dari seluruh air di dunia ini tersedia untuk manusia. Nah, beberapa fakta-fakta ini juga ada di video sebelumnya, di mana peningkatan jumlah penduduk dunia dari 6 miliar menjadi 9 miliar, maka akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Sehingga diperlukan aksi mendesak, yaitu air menjadi sangat vital untuk keberlangsungan hidup, kesehatan dan kebutuhan hakiki, sehingga sumber daya air mengalami eksploitasi yang berlebihan. Selanjutnya, prinsip pengelolaan sumber daya air berdasarkan konsep IWRM, di mana pengelolaan dan pembangunan SDA harus didasarkan atas pendekatan partisipatif dengan melibatkan pengguna, perencana, dan pengambil kebijakan pada seluruh tingkatan. Nah, pendekatan partisipatif ini akan meningkatkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya air bagi para pengambil kebijakan maupun di
masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil merupakan tingkatan paling bawah melalui konsultasi publik dan keterlibatan para pengguna dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDA. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kerangka kebijakan dan undang-undang. Sebagai legalisasi pengelolaan air, mengubah kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan dengan cara yang pertama adalah mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab para pengguna dan penyedia jasa air. Yang kedua, mengklarifikasi peranan pemerintah berkaitan dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengesahkan pemindahan alokasi air. Yang keempat, menetapkan status hukum bagi pengelola SDA pada lembaga pemerintah maupun bagi kelompok pengguna air. Dan yang terakhir adalah menjamin penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, itu saja kali ini yang bisa disampaikan. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.